Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Kekekalan. Nah, apa itu hukum kekekalan momentum? Bisa kita lihat di bukumu halaman 137, di mana momentum atau sebuah benda, dua benda yang mengalami tumbukan, ya, tumbukan atau momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi ada dua benda, ya, ada dua benda atau dua kendaraan yang saling bertumbukan. Oke, maka dari itu hukum kekekalan momentum itu adalah P sebelum momentum sebelum tumbukan itu sama dengan P sesudah tumbukan, ya. Maka dari itu kita akan coba uraikan lagi. Ada dua benda, jadi ada P1 ditambah P2, ya, itu sama dengan P1 kita anggap sesudah itu adalah aksen ditambah P2 aksen. Kemarin kita kita tahu bahwa momentum itu adalah apa? Massa dikali kecepatan. Maka dari itu kita bisa menuliskan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen, ya. Jadi di mana M1 M2 itu adalah massa benda, ya. Kemudian V1 itu kecepatan benda satu sebelum atau awal atau mula-mula. Lalu kemudian V2 itu adalah kecepatan benda 2, yaitu sebelum juga. Jadi di sini ini adalah sebelum tumbukan dan ini adalah sesudah tumbukan. Kemudian V1 aksen itu adalah kecepatan benda satu setelah tumbukan, ya. Tumbukan itu apa? Tumbukan itu kayak tabrakan gitu, ya. Kemudian V2 aksen itu adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan, ya. Jadi hukum kekekalan momentum itu kita pakai yang ini, ya. Ada yang persamaan terakhir ini. Oke. Mari kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan pelajari yang namanya tentang tumbukan. Tumbukan itu apa? Tumbukan itu seperti yang saya bilang tadi, tumbukan itu adalah kayak tubrukan atau bertemunya suatu benda, ya. Bisa itu menjadi gabung, bisa itu ada yang salah satu atau yang lain. Makanya tumbukan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, ya. Yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Oke. Jadi kita akan ulas gimana ciri-cirinya lenting sempurna, gimana ciri-cirinya lenting tidak sama sekali, atau tumbukan lenting sebagian. Oke. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, ya. Cirinya bagaimana untuk lenting sempurna? Jika ada dua benda di sini, ini ada benda A,
Ini ada benda B. Yang A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA, kemudian yang B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Ini adalah sebelum tumbukan, keadaan benda sebelum tumbukan. Ketika sudah tumbukan dia seperti ini. Ketika A dan B bertumbukan, maka benda A akan bergerak ke kiri menjadi VA aksen. Ya. Kemudian V yang B itu dia akan bergerak ke kanan dengan kecepatan VB aksen. Ya, jadi ini ciri dari relasi sempurna. Ketika dua benda itu bertumbukan, dia akan mental satu sama lain. Oke, jadi ada benda A, kecepatannya sekian, misalnya sebelum kecepatan sebelum tumbukan dia menjadi VA, VB-nya sekian. Kemudian ketika tumbukan dia akan mental. Dia ini adalah dia akan A-nya akan ke kiri, B-nya akan ke kanan. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu nilai E atau koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu sama dengan 1 ya. Jadi E itu sama dengan apa? Bisa dilihat di bukumu itu minus V2 aksen min V1 aksen ini dalam kurung ya di sini per V2 min V1. Nah, atau kalau kalian bingung, kalian tidak usah bingung. Kita bisa pakai dibalik juga boleh. Min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Coba kalian tidak usah bingung, pokoknya yang atas ini adalah setelah tumbukan, yang bawah ini adalah setelah tumbukan. Kalau yang atas kita pakai V2 dulu, maka yang bawah juga V2 dulu. Kemudian kalau kita pakai V1 yang terlebih dahulu, maka yang bawah juga pakai V1 yang terlebih dahulu. Jadi cirinya ada dua ya. Jadi yang pertama seperti tadi, yang kedua nilai E-nya itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, hukum kekekalan momentumnya. Hukum kekekalan momentum. Ya, ini jangan lupa untuk mengerjakan tumbukan itu kita pakai hukum kekekalan momentum itu pasti. Jadi hukum kekekalan momentum tadi itu gimana? M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ya, jadi ini yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Kita ulangi lagi bahwa ciri yang pertama adalah seperti ini. Ketika dua benda itu bertumbukan, maka dia akan mental satu sama lain. Kemudian nilai E-nya itu sama dengan 1, di mana E itu adalah seperti ini, V2 ini ya. Ini sebagian, ini adalah V E-nya. Kemudian jangan lupa sekali lagi untuk mengerjakan lenting, ketiga lenting itu kita akan memakai hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen ya. Saya harap kalian jangan bingung. Oke, berikutnya kita akan coba contoh soal mungkin ya. Coba baik, kita lanjutkan ya contoh soal untuk lenting sempurna tadi. Misalnya gini, ada dua benda A dan B. Yang A ini bergerak ke kanan, yang B bergerak ke kiri. Jika MA sama dengan 3 kg, MB sama dengan 2 kg ya. Benda A bergerak dengan
kecepatan katakanlah 10 meter per sekon. Benda B bergerak dengan kecepatan katakanlah 5 meter per sekon. Ya, tentukan kecepatan benda A dan B setelah tumbukan. Ya, anggap tumbukan itu lenting sempurna. Jadi kalian tidak usah khawatir, nanti di soal itu dia akan tahu, oh ini lenting sempurna, oh ini lenting sempurna, sampai salah menulis. Ya, jadi kalian tidak usah khawatir, nanti di soal pasti ada ketahuan kok. Ya, lenting sempurna, lenting sebagian, atau lenting tidak sama sekali. Ya, kemudian bagaimana cara menjelaskan soal ini? Ya, yang pertama diketahui dulu. Oke, diketahui massa A itu sama dengan berapa? 3 kg. Massa B 2 kg. VA ya itu berapa? 10 meter per sekon. Ingat. Oh ya, ini lupa ya. Untuk kecepatan itu kita lihat arahnya, karena kecepatan itu besaran apa? Besaran vektor. Jadi VA arahnya kemana dia ini? Ke kanan, maka dia nilainya positif. Plus ya, karena dia ke kanan. Kemudian VB, nilai VB nya berapa? 5 meter per sekon. Nilainya apa? Ya geraknya kemana? Dia ke kiri, maka dia adalah minus. Maka kita tulis ke kiri ini adalah minus. Ya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah VA aksen dan VB aksen, karena kecepatan setelah tumbukan, ya, kecepatan benda A dan B setelah tumbukan. Oke, kita jawab. Nah, yang langkah pertama tadi kita sudah tahu, untuk lenting sempurna ada dua, ya kan, ada E sama hukum kekekalan momentum. E nya berapa? E nya kita masukkan 1. Nah, jadi kita ada dua proses, ada E dan hukum kekekalan momentum. Kalau saya sih mending E nya dulu daripada kita cari hukum kekekalan momentum. Jadi kita cara yang pertama adalah E sama dengan apa tadi? Min V B aksen min VA aksen, ya, per apa? VB min VA. Kalian boleh bolak-balik, tapi asal atas sama bawah harus sama. Pokoknya yang atas adalah setelah tumbukan, yang bawah adalah sebelum tumbukan. Kita masukkan E nya berapa? Kalau tumbukan lenting sempurna, E nya adalah 1. Ya, seperti yang teori tadi, sama dengan minus VB aksen kita nggak tahu, min VA aksen, per VB nya jadi min 5 min VA nya berapa? 10. Oke, 1 sama dengan ini kali ini min VB aksen, min kali min plus VA aksen, per min 5 min 10 sama dengan min 15. Kita kali silang, min VB aksen plus VA aksen sama dengan min 15. Jadi VA aksen kita pindah ruas, VB aksen min 15. Ini adalah persamaan pertama. Ya, berhenti sampai ketemu VA aksen sama dengan sekian atau VB aksen sama dengan sekian, boleh. Kemudian yang kedua kita adalah hukum kekekalan momentum. Tadi apa hukum kekekalan momentum? Yaitu P sebelum tumbukan sama dengan P sesudah tumbukan. Maka kita lanjut, MA kali VA sebelum tumbukan ya, ditambah MB VB
sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Kita masukkan MA nya berapa tadi? 3 kg, VA nya 10 ditambah MB nya 2 dikali VB nya minus 5 sama dengan MA nya 3 dikali VA nya kita masukkan ini ya, VB aksen min 15 ya, ditambah MB nya tadi 2 dikali VB aksen, biarin ya. Kita hitung 3 kali 10 30, 2 kali min 5 min 10 sama dengan ini dikali ini 3 VB aksen, ini kali ini min 15 ya, 3 kali min 15 45 ya, 45 ditambah 2 VB aksen, ini 3 ini 20 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 VB aksen minus 45, pindah luas jadi plus 20 plus 45 sama dengan 5 VB aksen, ini tambah ini 65 5 VB aksen, jadi VB aksen sama dengan 65 bagi 5 berapa? 5 bagi 5 1 5 15 13 meter per sekon. Lihat nilainya adalah positif, jadi VB aksen kemana? Ke kanan. Sama seperti tadi ya konsepnya, jika tumbukan lenting sempurna maka yang A akan berlawanan, yang B juga mental juga ya, VB terbukti ke kanan. Nah untuk VA nya gimana? Kita masukkan sini, kita masuk ke sini, maka VA aksen sama dengan VB aksen min 15 ya. VA aksen sama dengan VB aksennya berapa tadi? 13 kurangi 15, VA aksen sama dengan min 2 meter per sekon. Dia kemana? Ke kiri karena dia ada tanda minusnya. Nah, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang lenting sebagian atau dan lenting tidak sama sekali. Nah, jadi diingat kita review kembali untuk lenting sempurna E nya sama dengan 1 ya, kemudian kita perhatikan kanan kirinya, VA nya kemana, VB nya kemana, kita masukkan sesuai prosedur yang tadi ya. Jika ada yang tanyakan silakan untuk menjawab atau WA atau nomor saya. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.